بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين اللهم ألهمنا رشدنا وإسلام من شر أنفسنا نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh dan soleh rahimakumullah, dalam objektivitas dakwah adanya keharusan untuk memelihara waktu dan pemberdayaannya. Waktu harus dihitung agar intens dakwah yang maksimal. Kalkulasi waktu dan hasil itu harus dapat dirancang hingga tidak ada alasan untuk diam dan tidak bergerak. Imam Syahid Hasan al-Banna rahimahullah mengatakan, ketahuilah kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Maka bantulah saudaramu untuk menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Dan jika Anda punya kepentingan atau tugas, selesaikan segera. Ungkapan ini adalah poin ke-10 dari wasiat Imam Hasan al-Banna rahimahullah sebagai pengingat agar kita tidak menyia-nyiakan waktu. Sahabat soleh dan soleh rahimakumullah, kadang kita merasa tak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan rekrutmen dan pembinaan, sehingga waktu dibuang-buang secara percuma dan sia-sia. Sering beralasan dan mengeluh karena banyaknya beban pekerjaan, sibuk menjadi anggota legislatif atau pejabat eksekutif, sibuk bisnis, mengajar, dagang, dan lain sebagainya. Beribu alasan disampaikan sehingga tidak ada lagi semangat dan gairah untuk mengajak dan membina. Lantas waktulah yang disalahkan, padahal lebih karena tidak menata waktu dengan cermat dan keengganan serta kemalasan karena sudah merasa sukses sendiri dan merasa establis dan bahagia dengan itu. Allah SWT mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adzibukum adaban alima wa yasabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Wahai orang yang beriman, mengapa ketika dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan cenderung pada kehidupan dunia? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan dunia daripada akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih serta menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah At-Taubah ayat 38-39. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah, para pengemban dakwah haruslah menghargai waktu, sebab waktu yang sudah berlalu tidak dapat dikembalikan lagi. Sebagaimana bunyi pepatah, air tidak akan mengalir dalam sebuah aliran sungai yang sama selama 2 kali. Artinya, kesempatan yang sudah lewat
tidak akan pernah bisa kembali lagi. Orang Arab mengatakan qad mado ma mado la sabila ila ruju', yang artinya yang berlalu sudah berlalu dan tidak ada jalan untuk kembali. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, objektivitas dakwah memberikan peta kerja dakwah yang jelas sehingga dakwah menjadi terarah. Keterarahan dakwah merujuk pada prinsip, tujuan, dan panduan yang jelas agar aktivitas dakwah berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan ajaran Islam. Dakwah bukan sekedar berbicara, melainkan sebuah gerakan sadar yang terencana untuk mengajak manusia ke jalan Allah demi mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah ya Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikuti, mengajak seluruh manusia kepada Allah dengan bukti yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Al-Quran Surat Yusuf ayat 108. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ruhul Ma'ani mengatakan, basirah adalah cahaya yang Allah lontarkan ke dalam hati. Dengan cahaya tersebut, dia melihat hakikat ajaran yang dibawa para rasul, seolah dia menyaksikan dengan mata kepalanya. Dengan demikian, dia bisa mendapat manfaat ajaran para rasul tersebut. Menyelisih para rasul tersebut akan merugikan dirinya. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya Al-Quranul Azim mengatakan, Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk memberitahukan tentang kepentingannya dalam dakwah dan agar mengatakan kepada mereka, inilah jalanku dan tata caraku, yaitu mengajak agar kalian bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, kita cukupkan dahulu. Semoga bermanfaat. Wallahul musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.